Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Novi Iman Vidya Kemal selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Salman Ziaul Azmi, mahasiswa MMFEB UGM Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Respons strategis perusahaan-perusahaan di Indonesia terhadap pandemi COVID-19. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah COVID-19 sebagai pandemi. Menghadapi situasi tersebut, pemerintah Indonesia mengimplementasikan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk mencegah penyebaran yang tak terkendali di dalam negeri. ILO Score Indonesia 2020 menyebutkan, situasi ini membuat perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Bahkan, 90% diantaranya mengalami permasalahan arus kas. Di saat yang sama, langkah yang diambil pemerintah menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami kontraksi di angka 5,32% pada kuartal kedua tahun 2020. Wenzel et al. 2020 menyatakan, pandemi COVID-19 dapat mengancam keberlanjutan berbagai perusahaan di berbagai sektor dalam skala global. Hal ini membuat perusahaan yang ada memerlukan langkah strategi efektif terhadap pandemi COVID-19 untuk mempertahankan keberlanjutannya. Oleh karenanya, penting untuk memahami langkah strategis yang diambil oleh berbagai perusahaan yang ada. Di samping itu, perubahan situasi seiring berjalannya waktu membuat penyesuaian respons strategis yang telah diambil penting untuk dilakukan. Memahami perubahan yang terjadi dapat memberikan wawasan lebih terhadap langkah strategis yang efektif bagi perusahaan. Yang kedua adalah rumusan masalah. Sejauh pengetahuan penulis, belum ditemukan studi yang memberikan gambaran bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia mengenai respons strategi yang sesuai dalam menghadapi tantangan pandemi COVID-19. Diperlukan penelitian akademis yang mampu memberikan bukti empiris mengenai respons strategis perusahaan-perusahaan di Indonesia, serta pola pergeseran antar respons strategis yang terjadi, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen berbagai perusahaan yang ada. Selanjutnya, terdapat dua pertanyaan penelitian. Yang pertama, apa saja respons strategis perusahaan-perusahaan di Indonesia terhadap pandemi COVID-19? Yang kedua, apa pola pergeseran antar respons strategis yang dilakukan perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19? Tujuan penelitian ini adalah menjawab kedua pertanyaan penelitian yang telah disebutkan. Kemudian, landasan teori. Yang pertama mengenai krisis organisasional. Terdapat beberapa sudut pandang dalam mendefinisikan krisis organisasional. Person dan Claire tahun 1998 memberikan perspektif lintas disiplin yang komprehensif dalam memahami krisis organisasional. Menurutnya, krisis organisasional merupakan situasi yang memiliki kemungkinan kecil untuk terjadi, tetapi memberikan dampak yang besar disertai dengan ambiguitas penyebab dan dampak yang dialami oleh pemangku kepentingan serta mengancam keberlangsungan organisasi maupun individu yang terlibat di dalamnya, baik secara sosial maupun personal. Kemudian, mengenai manajemen krisis, Bandi et al. Tahun 2017 mengemukakan bahwa fase utama menghadapi krisis terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah pencegahan sebelum krisis, yang kedua adalah manajemen krisis, yang ketiga adalah pasca krisis. Horsley dan Barker tahun 2002 mengemukakan bahwa respons strategis organisasi terhadap krisis terjadi pada fase manajemen krisis. Kemudian, Wenzel et al. Tahun 2020 mengemukakan bahwa terdapat 4 respons strategis terhadap krisis. Yang pertama adalah penghematan. Penghematan merupakan pengurangan biaya, aset, produk, lini produk, dan biaya overhead secara substansial dan dapat berpotensi mempersempit ruang lingkup bisnis. Sedangkan yang kedua adalah bertahan. Bertahan merupakan langkah yang dimaksudkan untuk mempertahankan aktivitas bisnis, disertai dengan langkah untuk mengurangi dampak buruk dari krisis. Selanjutnya, yang ketiga adalah berinovasi.
Berinovasi merupakan realisasi pembaruan strategis sebagai langkah perusahaan dalam menghadapi krisis. Sedangkan yang keempat adalah keluar, yakni penghentian aktivitas bisnis perusahaan yang tak dapat dihindarkan. Selanjutnya, mengenai pergeseran antar respons strategis. Wenzel et al. Tahun 2020 mengemukakan, pengetahuan mengenai pergeseran antar respons strategis hingga saat ini masih sangat terbatas. Namun, hal ini sejalan dengan adanya pemahaman mengenai pentingnya bagi perusahaan untuk melakukan perubahan strategi seiring berjalannya waktu sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif, yakni desain penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena atau karakteristik terkait objek penelitian. Kemudian, populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah berita dalam rubrik COVID-19 pada portal berita online SWA sejak bulan Mei hingga bulan November tahun 2020 yang memuat respons strategis perusahaan-perusahaan di Indonesia terhadap pandemi COVID-19. Metode pengumpulan data pada penelitian ini terbagi ke dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah pengumpulan, yang kedua peringkasan, dan yang ketiga adalah pemilihan. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis isi yang terdiri dari proses reduksi data, menampilkan data, dan menarik kesimpulan. Metode analisis yang digunakan mengacu pada Miles dan Huberman tahun 1994 dalam Sekaran dan Buggy tahun 2016. Selanjutnya adalah pembahasan yang pertama mengenai respons strategis berbagai perusahaan. Penelitian ini menemukan 225 ringkasan berita yang memuat 176 perusahaan-perusahaan di Indonesia, di mana pada proses peringkasan didapatkan tingkat peringkasan sebesar 49,47%. Di samping itu, penelitian ini hanya menemukan 3 dari 4 respons strategis terhadap krisis, yakni penghematan, bertahan, dan berinovasi. Hal ini diduga karena sumber berita yang digunakan, yakni SWA, berfokus pada berita-berita positif saja. Mengingat, Wenzel et al. 2020 mengemukakan bahwa respons keluar merupakan respons yang berpotensi untuk memunculkan stigma negatif bagi manajemen perusahaan. Selanjutnya adalah respons penghematan yang diambil oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Berdasarkan temuan empiris yang ada, terdapat 4 kategori langkah yang masuk dalam respons ini, di mana langkah pengurangan biaya menjadi langkah yang paling banyak diambil oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dibandingkan langkah yang lain, yakni sebesar 55,2%. Selanjutnya adalah respons bertahan. Langkah yang paling banyak diambil oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia adalah manajemen krisis operatif, yakni sebesar 75,6%. Kemudian adalah langkah berinovasi, di mana terdapat 7 kategori langkah yang termasuk dalam respons ini. Langkah pengembangan produk atau layanan menjadi langkah yang paling banyak diambil oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, yakni sebesar 71,3%. Selanjutnya adalah persentase respons strategis secara umum. Bertahan menjadi respons strategis yang paling banyak diambil oleh perusahaan-perusahaan Indonesia yang ditemukan, yakni sebanyak 84 perusahaan atau 47,7% diantaranya. Sedangkan kombinasi bertahan dan berinovasi menjadi kombinasi respons strategis yang paling banyak diambil oleh perusahaan-perusahaan Indonesia dibandingkan yang lain, yakni kombinasi ini diambil oleh 39 perusahaan atau 22,2% diantaranya. Selanjutnya adalah pola pergeseran antar respons strategis. Gambar A menunjukkan bahwa pergeseran dari penghematan menuju bertahan memiliki persentase yang paling besar. Hal ini menggambarkan bahwa perusahaan yang mengambil respons penghematan di satu titik cenderung bergeser menjadi bertahan pada titik selanjutnya. Kemudian, pada gambar B, ditunjukkan bahwa pergeseran dari bertahan menuju bertahan memiliki persentase yang paling besar. Hal ini menggambarkan bahwa perusahaan yang mengambil respons bertahan cenderung akan tetap bertahan pada titik selanjutnya. Sedangkan, pada gambar C ditunjukkan bahwa pergeseran dari inovasi menuju bertahan memiliki persentase yang paling besar. Hal ini menggambarkan bahwa perusahaan yang mengambil respons berinovasi cenderung bergeser menjadi bertahan.
Di samping itu, ketiga gambar ini menunjukkan bahwa pergeseran menuju penghematan selalu menunjukkan persentase yang paling rendah. Berikut adalah simpulan dari penelitian ini. Yang pertama mengenai respons strategis berbagai perusahaan. Respons strategis yang diambil oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia terdiri dari respons penghematan, bertahan, dan berinovasi. Ketiga respons tersebut diimplementasikan dengan pendekatan yang beragam, di mana mayoritas dari mereka mengambil respons bertahan sebagai respons tunggal dan menjadikan kombinasi bertahan dan berinovasi sebagai kombinasi respons yang paling banyak dipilih. Selanjutnya, mengenai pola pergeseran respons strategis, terlepas dari respons awal apa yang diambil, pada akhirnya mayoritas perusahaan-perusahaan di Indonesia cenderung bergeser untuk bertahan. Di samping itu, penghematan lebih mungkin untuk menjadi respons awal dibandingkan menjadi respons yang diambil seiring berjalannya krisis. Implikasi praktis dari penelitian ini yang pertama adalah meningkatkan kesadaran manajer akan variasi respons strategis potensial yang dapat diambil dalam menghadapi krisis. Yang kedua, memberikan sejumlah poin perhatian pada respons yang ditemukan sebagai bahan pertimbangan. Yang ketiga, mengingat sebagian besar perusahaan-perusahaan di Indonesia yang ditemukan masih memilih untuk bertahan, manajemen perusahaan-perusahaan ini perlu mempertimbangkan untuk melakukan inovasi dalam jangka panjang. Sedangkan implikasi teoritis dari penelitian ini adalah menyajikan temuan awal yang mampu memperluas pemahaman saat ini mengenai pola pergeseran respons strategis terhadap krisis. Kemudian, keterbatasan dari penelitian ini yang pertama, data berita yang digunakan membuat kedalaman informasi temuan empiris yang ada menjadi terbatas. Yang kedua, terdapat keterlibatan sudut pandang jurnalis maupun portal berita yang tidak dapat dilepaskan terhadap fenomena yang terjadi. Yang ketiga, penelitian ini hanya mampu menganalisis 3 dari 4 respons strategis yang ada. Yang keempat, perusahaan-perusahaan yang dianalisis dalam penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan yang ditemukan dari sumber berita yang dipilih. Yang kelima, terdapat asumsi bahwa strategi yang dimuat dalam berita yang berbeda sebagai strategi yang berbeda pula. Kemudian, saran untuk penelitian di masa mendatang, yang pertama, penelitian ini mendorong penelitian selanjutnya untuk mengeksplorasi tingkat dampak krisis yang dialami oleh organisasi dan respons dominan yang diambil. Yang kedua, mendalami mekanisme yang mendasari pola pergeseran antar respons strategis serta dinamika yang ada di dalamnya. Yang terakhir, penelitian ini menyarankan penelitian selanjutnya yang hendak menggunakan metode analisis isi untuk menggunakan intercoder reliability sehingga dapat meningkatkan reliabilitas dari proses pengkodean sebagaimana yang telah dilakukan oleh Lee et al. Tahun 2011. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.